Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Okta Sakti Aditya dari kelas TI 19E2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Open System Interconnection atau OSI untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sih Open System Interconnection atau OSI. Di dalam PowerPoint ini, saya sudah menuliskan yaitu pengertian OSI, tujuan di dalam OSI, kemudian pembahasan OSI, dan cara kerjanya. Dan diakhiri dengan penutup. Yang pertama dengan pengertian OSI. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang, ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuannya, tujuan OSI yaitu tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Dan ini model dalam OSI layer. Yang pertama, application layer, yaitu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Kemudian yang kedua, presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan ke aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software, seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell semacam Virtual Network Computing VNC atau Remote Desktop Protocol atau RDP. Yang ketiga, session layer. Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini dilakukan resolusi nama. Yang keempat, transport layer. Transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Yang kelima, network layer. Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian, data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifik IEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Ketujuh, Physical Layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan seperti sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Dan ini adalah gambar cara kerja OSI layer. Berikut cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer mengirim data ke komputer lain. Kemudian presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Kemudian session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Kemudian transport layer mengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima.
Dan kemudian network layer membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Lalu data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Kemudian lalu di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Dan setelahnya, alur berbalik ke physical layer, ke application layer kepada komputer pengguna. Terima kasih. Ya itu saja penjelasan OSI dari saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Semoga PPT ini, PowerPoint ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih.